Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yashtariku fihi sabr wa syukr. Mahadai kemertelake tingkah yashtariku kang bareng istirah bebarengan fihi dalam ma'ab as-sabru sabar wa syukru dan syukur. Keadaan yang dimana kita perlu bersabar sekaligus bersyukur. Ilam rasira anna innan annahu ilam rasira annahu saat kelakuan ma min nikmatin ora ono utawi nikmat minan ni'ami kang tetep saking pira-pira nikmat ad-dunyawiyati kang bangsa dunya iku illa wa yajuzu angin lan wenang apa antaku nayen to ana apa nikmat ana iku balaan dadi balak jadi coba bil idzafati kelawan den sendekake maring atau jenis bacake den sendekake maring tingkah suci keadaan tertentu wa nikmatan lan dadi nikmat kadzalika halika yamun bil idzafah. Karena nikmat dunia ini satu sisi merupakan nikmat, tapi di satu sisi juga bisa sebagai balak dengan menyandarkan atau menggandengkan pada keadaan tertentu. Parubba abdin mongko pirang-pirang utawi kawula. Baru ba'abdin mongko pirang-pirang utawi kawula seorang hamba iku takunu ana apa khairatu kebagusan lahu katri abdin iku fil faqri dalam kefakiran wal maradi lan loro. Ini banyak orang yang baiknya bagi dia itu justru dalam keadaan fakir dan sakit. Walau sohalamun sahih lamun waras apa badani abad wa kasurolan akeh apa maluhu bondone abad lah batara mongko yakti bunga-bunga gumedhe atau bunga-bunga lacut sapa abad wa bagholan tegese lacut sapa abet. Ya kalane orang ketika diberi sakit, diberi fakir malah lebih baik dibanding dia harus diberi kekayaan, diberi kesehatan. Ada ceritanya zaman Nabi orang yang setiap hari selalu jamaah rajin, tapi dia sangat tidak mampu. Hingga dalam bagian riwayat sebutkan dia saja kalau jamaah kadang-kadang gantian pakaiannya dengan istrinya. Hanya kalau dia jamaah yang dia pakai
tidak punya pakaian yang sempurna. Artinya sebagian tinggu jamaah sing lanang. Suatu ketika dia minta pada Nabi sugih. Jadi mau saya didoakan jadi orang yang cukup. Karena remangsane jamaah dia itu dalam kondisi yang serba kekurangan. Tapi justru Nabi sebutkan kamu lebih baik begitu. Tapi dia terus minta terus sampai 3 kali akhirnya didoakan Nabi. Tapi justru setelah akhirnya kemudian menjadi kaya, itu malah menjadi ya, batoro, wabako, sampai na'udzubillah min dzalik, dia termasuk meninggalnya dalam kondisi munafik. Allah Ta'ala walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Walau basata lamun jembarake to gelar jembarake Allah sapa Allah rizqa ing rezeki li ibadi kedue pira-pira kawula Allah. Kalau orang-orang itu semua diberikan rezeki yang lapang, labaghaw moko ya telacut sapa ibad fil ardi dalam bumi. Jangan kalane wong kayak sugih malah ra kuat lho kekayaane. Waqala Allah Ta'ala kalla innal insana la yadhgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla jungkun innal insana tak temen manusa iku layat khoyati padha lacut sapa insan ar-ra'ahu karena oleh ningali insan hu ing awake, karena dia melihat pada dirinya sendiri ningali istana ingkang ngalap cukup. Kadzalika kaya mengkono nikmatud dunyawiyah atau ni'am ad-dunyawiyah. Az-zaujatu te bojo wadon wal waladu lan anak wal qaribu dan kerabat wa amsalu halan padane mengkono kabeh. Fa innallaha maqsadna Allah Ta'ala iku lam yakhluq usaran dadake sapa Allah syai'an ing suwi-suwi illa wa fihi angin mau wa illa oh illa bener mesti mau ngarep bener-bener jenengan menunggu keliru waune ngarepe ilah waune ngarepe fihi illa wa fihi orang dhuwur mau illa wa yajuzu illa wa fihi angan iku tetep ing dalem syai' sesuatu yang diciptakan Allah. Illa wa fihi angan iku ing dalem syai' hikmatun utaina hikmah wa nikmatun lan nikmat aidan halimane. Faidan mengkonalikane mengkono lam yakhluq syai'an illa wa fihi hikmah. Ai fa idza lam yakhluq syai'an illa wa fihi hikmah, ketika Allah setiap menciptakan sesuatu mesti ada hikmahnya. Fi khalqillahi itu tetap dalam oleh dadekake Allah, penciptaan Allah
ta'ala halim mahurul Allah al-bala'a ing bala. Nikmatun utai nikmat aidun halim alaih. Maka Allah ketika menciptakan bala pun sebenarnya ada nikmat di sisi lain. Imma alal mubtali mutala. Imma alal mutala ono kalane ing atase wong kang den coba. Mutala iki kok balak. Pasti balak. Wong kang den coba, wong kang den uji. Ada kalanya nikmat itu atas yang diuji sendiri. Au ala ghairil mubtala utawa ing atase liyane wong kang den uji, wong kang den coba. Jadi ada kalanya orang diberi bala baik untuk dia, karena dengan begitu dia mengingatkan akan nikmat Allah, akan kebaikan-kebaikan Allah, maka dia berarti nikmat itu ada pada dia utala. Tapi di sisi lain ada balak yang nikmatnya untuk orang lain. Makanya seperti dalam ayat walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisasi, di dalam penegakan qisas. Orang membunuh, dibunuh, ganti dibunuh. Orang berbuat kejahatan, dia akan dibalas dengan kejahatan yang sama. Ini hanya bahasa Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun. Di dalam qisas itu ada kehidupan. Maksudnya itu ya, nek wong sing tumindak salah, misalkan membunuh, kemudian dia dibunuh, dia akan mengurangi atau akan memberikan hayatun, kehidupan bagi orang lain. Jadi dengan adanya hukuman, orang lain akan merasa aman karena terdapat efek jera mungkin yang bisa diterima bagi pelaku yang lain. Wah, ini dihukum begini, akhirnya membuat orang yang lain jera untuk berbuat jahat. Jadi makanya balaknya bagi yang seseorang tertentu, tapi nikmatnya untuk orang lain. Ghairil mubtala. Fa idzan mengenalikan mengkono fi khalqillah al-bala'a nikmatun dan seterusnya. Allah setiap menciptakan bala juga ada nikmat. Kullu halatin bisa benda penting kahlatu sofu kang ora kena den sifati apa halah. Ora den sifati bi annaha kan sakmene halah iku bala mutlakun kang mutlak. Wala nikmatun ora nikmat mutlaqatun kang mutlak. Fayastami'u kudu dikumpul fiha dalam halah alal abdi ngese kawula apa wazifatani penggawe loro as-sabru rupane sabar wa syukru lan syukur jami'an sekabehane. Ketika ada keadaan tidak bisa dianggap sebagai balak secara mutlak atau dianggap sebagai nikmat secara mutlak, maka itu ada dua hal yang bersamaan, yakni as-sabru wa syukru. Ketika yang dipandang dari sisi balaknya maka dia sabar, dipandang dari sisi kenikmatannya dia bersyukur. Bil idhofah balaun bil idhofah wa nikmatun bil idhofah. Dianggap balak ketika disandarkan pada keadaan apa, demikian pula dianggap syukur, dianggap nikmat ketika dalam keadaan memandang dari sisi apanya. Fa ingkul tamu kala mengucap sira
Masuk nek wong nek melihat ada sesuatu balak atau balak lah. Bagi orang lain itu, bagi kita yang melihat itu sebetulnya boleh. Salah istilahnya, ada orang kita melihat di jalan mungkin. Ada orang mencuri atau ada orang terkena musibah. Itu cara itu kayak dewi non. Alhamdulillah, alhamdulillah, muni alhamdulillah no untuk diri kita karena kita selamat. Orang-orang melu kena coba balak, orang kena melu kecelakaan misalnya. Tapi nak ngomong-ngomong aja banter-banter wong sing alami. Dianggap alhamdulillah, wong kecelakaan malah alhamdulillah. Tapi bagi orang lain boleh alhamdulillah. Aku kok paling selamat orang kena pada ini. Ada sebagian yang menyebutkan begitu. Bacaannya dan bacaannya kadang-kadang yang orang yang mengatakan alhamdulillah bahasanya. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau kita mengucapkan itu maka kita melihat ada kecelakaan, ada musibah, kemudian kita mengucapkan itu maka insya Allah kita tidak akan terkena musibah yang semacam itu, terhindar dari musibah macam itu. Baik kita mengolah mengucap siro, fahuma mutaldodani pakai payastami'ani. Fahuma mengkotai mengkono balak lan nikmat iku mutadodani kang perlawanan karone. Balak dan nikmat kan berseberangan, berlawanan. Pakai mengko kali kau yastami'ani kumpul karone. Bagaimana bisa terjadi dua-duanya ada pada saat itu, dua hal itu terjadi. Atau mungkin yang sabar dengan syukur. Illa sabro karena orang sabar iku mujud illa ala ghamin. Kok ana roh mana-mana nih kuane. Illa ala ghamin kejaba ing ngatasi susah, prihatin, kesusahan. Wala syukra lan ora ana kesyukuran iku mujud illa ala faraghin kejaba ing atase kebungahan. Wong sabar kan mengalami kesusahan, keprihatinan. Orang syukur kan dia mengalami suatu kegembiraan. Bagaimana bisa bersama? Fa'lam rusira. Anna syai'a satu wiji jawab. Anna syai'a saing siji al-wahidah kang siji. Sesuatu yang satu iku kot yo tamu. Qad yang tamu terkadang susah sapa wong bihi sebab syai miwajin saking arah-arah siji dari satu sisi waya farahulan bunga sapa wong bihi kelawan syai miwajin saking arah-arah akhara kang liya. Ya, bisa saja sesuatu itu dipandang dari satu sisi dia akan membuat orang susah, prihatin. Di sisi lain dia akan membuat gembira. Wayakunu mengkono pasabru sabar iku min haitsul iltimami saking arah-arah prihatin
ke arah-arah susah. Wa syukru lan ana apa syukur iku min haitsul farahi saking arah-arah bungae. Wa fi kulli faqrin ing tetep ing dalam saben-saben kefakiran. Fakir itu butuh, orang yang butuh. Wa maradin lan saben-saben lara, wa khaufin lan wedi, wa bala'in lan coba di dunia. Ing dalam dunia. Khamsatu umurin utawi 5 perkara. Setiap bentuk kesusahan, fakir, sakit, takut, balak, itu ada 5 hal yang bagi kang sayukyo apa ayafroh hayan bunga. Ada 5 hal kegembiraan, ada 5 hal yang sepatutnya kita gembira dalam kondisi kefakiran, sakit dan seterusnya. Yang bagi kang sayukyo apa ayafroh hayan bunga sopal akil wong kang duwe akal biha sebab mengkono khamsatu umur. Wa yashkuru lan syukur sapa si wong sopal akil alaiha ing atase khamsatu umur. Ahadu hati salah suci mengkono khamsah. Iku anna kula musibatin sak temen saben musibah wa maradinal lara. Iku fayta suwaru mongko bakal bisa den temu atau bakal den temu. Apa ayakuna yen to ana apa kullu musibah ana iku akbar luwih gedhe min tinimbang musibah. It makduratullahi karena pira-pira kang den kuasane Allah. Iku la tatanaha ora katok, ora ana katok, ora ana enteke apa makdurat. Maksudnya dibalik setiap musibah sakit bisa jadi akan ada musibah yang lebih besar lagi. Kalau memandangnya semacam itu, maka ketika musibah yang kita hadapi, kita merasa musibah ini masih musibah kecil. Bisa jadi Allah memberikan musibah yang lebih besar. Karena apa yang dikuasai Allah tentang semuanya adalah tanpa batas lah tatanaha. Makanya itu perlu syukur cara wonge. Lara. Alhamdulillah lara kukulan, lara pening tok. Dibandingkan wong sing lara sing berat-berat lah itu namanya dibalik kesusahan ya ada syukur. Jadi tidak bertentangan. Ada hal kebungahan yang perlu dimunculkan. Walau do'afahamu ngelamun ngapesake nikelake tak cokotat walau do'afahamu ngelamun nikelake melipat gandakan ing kullu musibah Allahu subhanahu wa ta'ala wa zadahala nambahi sapa Allah ing musibah maka maza Mada kalam
Kalau doa apa mukalamun nikel-nikelake ing musibah Allah subhanahu wa zadalan nambahi sapa Allah ing musibah. Madza kana yaruddu. Madza ing apa suwi-suwi kana ana apa yaruddu Mada ing apa suci kana ana sapa wong kana ana sapa iku yaruddu nolak sapa wong ing mada wayah juzuhuran tegese ngalang-alangi maksudnya padha nolak asalnya hajazae ngalang-alang sapa wong ing mada faliyaskur mongko becik syukura sapa wong lam takun karena ora ana apa musibah iku a'dhama luwih agung luwih gedhe min hati nimbang musibah yang dihadapi di dunia dalam dunia. Ini apapun besarnya, apapun beratnya satu musibah hendaknya dapat disyukuri karena ini tadi sesuatu musibah kadang tidak bisa orang untuk menahan atau menolaknya. Lah ora digawe musibah sing luwih gedhe meneh. Masih gede orang mungkin anak yang lebih besar lagi. Itu berarti adanya satu keadaan tapi bisa terjadi musibah kok sabar dan syukur. Asalnya ketika pemimpin ke anak husnul kelakuan karena apa kelakuan itu mungkin. Apa antaku na yen ana apa musibah tuh musibah wong ana iku fidini dalam agamane wong. Wafil khabari itu dalam hadis Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al amun dadosaken panjenengan musibatana ing musibah kita fi dinina dalam agama kita. Ketika mendapat maksudnya orang kok terus sing disyukuri musuh agama bukan malah ini resikonya. Jadi kalau hanya musibah-musibah biasa itu dianggap ya musibah tapi tidak terlalu berisiko. Tapi kalau musibah agama ini sangat berisiko. Maka di sisi lain cara untuk musibah ya bisa orang bisa bersyukur karena alhamdulillah musibahku mau musibah duniawi. Hanya musibah-musibah bentuk-bentuk dunia, bukan musibah agama. Kalau musibah agama yang paling lebih berat. Asali sudah kabeh telu anak saya kelakuan iku mamin ukubat ora ana utawi hukuman, taterapan hukuman. Illa wa yatasawwaru angin lan den temu angiran den temu apa mengkono awatu sawan den angiran den temu apa mengkono wa yatasawwaru den temu apa antu akhara yen to den akhirake apa ukubah apa antu akhara yen to den akhirake apa ukubah ilal akhirati maring akhirat. Wa masaibud dunya te musibah dunya iku
Yutasala. Yutasala iku den apa den uculi den lepas apa anha masaib. Bisa den uculi den lepas apa anha masaib bi asbabin kan beberapa sebab ukhara kang liya. Tuhawilu kang bisa nggampangake ngentengake apa mengkono asbab al musibah ta ing musibah. Payakhifu mongko dadi enteng apa wak tumibane musibah. Wa musibatul akhirat itu musibah akhirat iku tadumu langgeng. Fa ahli mongko te ahline musibah akhirat Pahlum mengkote musibah akhirat itu lam tu akhir ora den tunda ora den akhirake apa ukubatuhu tatrapane utawa ukumane wong sing musibah akhirat ora diakhirake ilal akhirati maring akhirat. Wa ujilat lan den enggalake disegerakan apa ukubatuhu hukumane wong hukumannya dia di dunia dalam dunia. Ini memang minggu mesami handure gitu. Jadi ukubah duniawi itu bisa dilihat dari sisi sebabnya untuk bisa menjadi ringan. Tapi musibah akhirat kalau sampai disegerakan, contohnya kayak ukukul waliden, wong wali wong tuane berani terhadap orang tuanya, itu termasuk musibah akhirat. Sekarang banyak sekali kejadian itu musibah akhirat dan biasanya lebih kalau masalah ukukul waliden itu seksane didisikno ning donya. Ada sebagian dari hukuman seksane itu diujilat di dunia, disegerakan di dunia. Maka ketika musibah-musibah dunia biasa tidak ada apa-apanya ya, dianggap termasuk juga bukan musibah. Maka walima mongko krana apa la yashkuru ora syukur sapa wong Allah taala ala zalika ing ngaten kono lam tu akhir. Rabiu tekang papat iku anna hadhil musibah saat iki musibah wal baliyah talan coba baliyah bala. Ana iku kanat ana apa mengkono hadhil musibah ana iku maktubatan usden catet usden tetepake usden pesti apa mengkono musibah alaihi ing atase wong alaihi melarat ing atase wong. Fi umil kitab dalam umil kitab induk kitab Lauh Mahfuz di dalam ilmu Allah dalam Lauh Mahfuz sudah ditetapkan. Wa kana kelakuan iku la buddha. Wa kana ana apa kelakuan la buddha iku ora kena ora apa musuliha. Apa musuliha tu mekane hadir musibah ilaihi maring wong. Karena sudah ketentuan Allah, maka mau tidak mau ya mesti akan mengenai orang itu, orang yang terkena musibah. Mukat wasolatan teman tumeka apa hadir musibah.
akan terjadi wa waqa'an tumi popal farahu tampung wastaroha wastarohalan amrih istirahatul amrih ngaso istirahat amrih enak rohah itu enak istaroha itu kan istirahat itu ngenakno awake mimba dia saking setengah musibah au min jamiha tu saking sekabehane musibah bahdi mongko iki wa al-faro terjadinya kekosongan atau nganggur wis rampung iku nikmatun nikmat. Bicara musibah itu kan sudah ketentuan Allah. Ada ketentuan itu sakliane itu ya wis berbar. Ketika sudah selesai ya sudah. Jadi memandang musibah dari sisi hakikat. Walaupun kita tidak tahu ketentuan Allah itu seperti apa, musibah beruntun atau tidak, ya ketika tidak tahu. Makanya cerita zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu kedatangan tamu orang yang dengan pakaian gumbal, pakaian yang tidak pantas. Nah itu cara menterinya itu salah satu di antara menterinya itu ngerasa nih ini sopo tamu kok ora sopan gitu. Pakaian tidak pantas dan duduknya minta tempat duduk di dekat Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dihormati, diberikan tempat duduk yang baik. Nah, orang yang merasa agak tadi itu salah satu menterinya itu disawang oleh tamunya itu, deloke sawang terus malah gemeter. Tamunya nyawang aku tapi kok guluku rasanya merintih apa. Akhirnya ketika tamu itu pergi pamit keluar. Dia tanya sama Nabi Sulaiman, tamunya tadi siapa? Dia mandang saya terus. Saya tuh merinding. Selasa takon. Udah pengen ngerti saya. Ini mau Israel. Tamunya malaikat Israel. Delok ke pulau terus. Memang dia, jangan-jangan Arab jabut jawan. Kalau saya ini diungsikan. Wah, akhirnya Nabi Sulaiman diundang ya wes, diundang ke angin. Nabi Sulaiman kan kekuasaannya kan termasuk menundukkan angin. Angin ini wong menteri ku gawa ning India. Nabi Sulaiman kan daerah Palestina. Gawa ning India. Ila Hindi. Gawa orang ini plus ning India. Setelah itu tidak lama tamunya nanti datang lagi. Loh, gimana? Mon ngeletak tembe. Mon keluar jabatan India. Nah justru ya dari peristiwa itu malaikat Israel saja itu masih janggal. Loh aku ki kon mateni kon jabut ruwe wong iki, tapi kok ning India. Padahal detik sebelumnya itu berapa detik sebelumnya itu masih di Palestina itu di kerajaannya Nabi Sulaiman. Kok iki wong ki aku kon jabut karo Gusti Allah kok ning India. Saiki wong sik ning kene iki piye? Ora mudeng. Makanya tamunya tadi malaikat Israelnya itu kan delok terus aku njabut ki wong iki tapi kok sik ning kene.
Ternyata dalam beberapa detik dia minta dipindahkan oleh Nabi Sulaiman ke India. Tutke tekan karena langsung cabut. Mon retak. Jadi qadar Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Mereka saja masih janggal pelaku sing kon cabut nyawane. Jadi orang itu bisa nimbang. Dan di sini kan seakan-akan walaupun dalam keadaan musibah pun kita masih bisa bersyukur, kita bersyukur. Alhamdulillah musibahku misalkan kejeglong di paririane meneh tambah berat meneh tambah itu bersyukur. Al-khamisu kaping 5 ana sawa bahasa temene ganjarane musibah iku aksaru luwih akeh. Min hati nimbang ya musibah. Fa inna masaibat dunya kana temene berapa musibah dunya iku turukun pira dalan ilal akhirati maring akhirat. Wa kullu bala'in dalam coba balak fil umur dalam beberapa perkara ad-dunyawiyati kang basa dunya. Iku misaluhu tai contone kullu balak. Perumpamane kullu balak iku ad-dawa'u obat. Alladzi rupane dawa yuklimu kang nglarakake apa mengkono dawa. Fil halin dalam tingkah siji nglarakake apa rupane pahit. Ibarat dunia itu ibarat hanya seperti obat. Jumbe rasanya pahit, ora enak. Tapi wayang faulan manfaati apa mengkono dawa untuk lagi fil ma'ali dalam sesuk-sesuk dalam waktu burine dalam esok-esok. Saiki tumbeni lara tumbeni obat senajan pahit kaya apa. Besok kita akan mengalami manfaatnya rupa waras. Paman mongko disapane ku arafa ngerti sapa man, ngrasa peman hadza iki misal contoh. Tusawaru mongko bisa den temu minhu saking man apa ayaskura yen to nyukuri sapa man. Apa ayaskura yen to nyukuri sapa man bisa nyukuri alal balaya ing pira-pira bala. Mana cara ahli seorang ulama ahli akhlak tertentu malah dianggap apa istilahnya terhalangnya kita ya terhalangi macam-macam. Terhalang dalam bentuk tidak terwujud keinginan atau dalam bentuk adanya musibah. Itu adalah pemberian Allah. Ya, ada pemberian terbaik macam itu. Jadi ketika orang-orang ahli akhlak itu menerima mendapatkan satu musibah, justru ibarat wah ini pemberian Allah yang paling baik. Karena pemberian tidak ada yang lebih baik kecuali pemberian Allah. Walaupun bentuknya seakan-akan tidak mengenakkan kita. Tapi itu pemberian Allah. Itu bagi orang ahli akhlak dianggap suatu anugerah. Kalau wong loro itu seakan-akan padha karo dipunjung pakanan sing enak. Nah, itu bagi orang tertentu. Karena pada dasarnya musibah itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Dengan musibah, dengan adanya sakit, orang itu akan apalagi kemudian sampai sakitnya agak berat. Orang tidak berpikir masalah duniawi, pikirannya zikir, apa zikir itu dibanding
kenikmatan lebih bagus mana ya bagus zikir. Nah dia bisa berzikir karena adanya musibah itu, maka musibah menjadi sesuatu kenikmatan. Kemudian ahli tasawuf, ahli akhlak. Wong loro, orang sakit yang sudah berat sakitnya. Tapi orangnya orang yang bisa menyadari bahwa hal itu adalah suatu anugerah Allah, suatu kebaikan dari Allah. Wawi cara wong dungane mandi. Karena pada saat semacam itu dia tidak punya angan-angan urusan duniawi. Dia pikirannya musibatnya hanya Allah tak. Kalau wong sing ngono kuwi dungane mandi. Ulama dhewe kon njaluk donga. Ulama sing mandi ya sing pikirane hanya Allah tak. Masih beliau orang-orang sehat, tetapi beliau memang yang ada dalam pikirannya adalah hanya Allah. Itu melono dungane ulama kae mandi. Ya mandi ini bukan karena itu, tapi karena tidak ada yang dipikir duniawi itu. Termasuk di antara orang yang sakit yang sudah berat, bagi orang yang diberi petunjuk Allah Ta'ala untuk merasakan suatu kebaikan Allah lewat sakit itu cara wong itu mandi. Waman ayas kuri into nyukuri sapa man alal balaya yang berbala. Waman desa panangkulan ya'rif. Orang ngerti, orang mengenal, orang ngerti sapa man hadini ama ing iki pira-pira nikmat fil balain dalam bala. Ketika orang itu tidak bisa memahami dalam cobaan itu ada kenikmatan, maka lam yutasawwar mongko ora bisa den temu minhu saking man apa asyukru syukur. Karena syukur karena syukur iku ya ba'u manut apa syukur ma'rifatan nikmati ing ngawruhi nikmat bidarurati kelan darurat. Otomatis cara darurat. Jadi wong itu balak bagi orang yang bisa memahami itu sebagai di sisi lain sebagai anugerah. Otomatis dia syukur. Kalau tidak tahu ya tidak bisa syukur. Wa man sampeyan kulam yukmin orang ngimanake, orang mercayani bi anna sawabal musibati kan sak ganjare musibah. Bi anna sawabal musibati kan sak ganjare musibah iku baru luwih gedhe minal musibati tinimbang musibah. Pahalanya itu nilainya lebih tinggi. Kok dia tidak mempercaya itu ya lam yutasawwar mongko ora bisa ditemu minhu saking man apa syukur alal musibati ngetase musibah. Pahalanya musibah itu nilainya lebih tinggi. Waktu kalau istilah syukur nikmatnya iya, tapi syukurnya itu nilainya lebih tinggi dibanding nikmat itu sendiri. Wal akhbaru ta'ibir hadis al-walidatu kantu meko. Wal akhbaru ta'ibir hadis al-walidatu kantu meko. Al-walidatu kantu meko fi sawabi sabrin dalam mertelake ganjarane sabar. In dalam menjelasake atau mertelake ganjarane sabar alal masaib musibah. Utai akhbar iku kathiratun akeh. Banyak dalil-dalil keterangan-keterangan hadis yang menerangkan pahalanya sabar terhadap musibah. Wayakfilan cukup bidarikan dalam kono akhbar utawi sawabis sabri ala musibah. Apa qaulullah ta'ala dari Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Inama yuwaffa angin pesene bakal dentuhoni, bakal dipenuhi secara sempurna, dentuhoni. Sopak sabiruna pira-pira kang sabar. Ajrohum ing ganjarane sabirun bi ghairi hisabin kan tanpa hitungan. Summa ma'am fadlin nikmati mengkone sartane keutamaane nikmat. Keutamaane nikmat fil balain dalam balak kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaidu nyuwun perlindungan isti'adzah. Nyuwun perlindungan sapa Nabi fi du'ain dalam doane Nabi mim balaid dunya saking balak dunya coba dunya wa azabil akhirat lan siksa akhirat. Artinya walaupun demikian Nabi juga tuntunan umum, tuntunan hambanya yang ono wong sing memahami, ono sing ora memahami. Maka ketika mendapat cobaan, walaupun cobaan duniawi, tetap Nabi memberikan contoh minta perlindungan. Maka Nabi ku yastaidu nyuwun perlindungan Nabi, nyuwun pangreksa Nabi min syamatatil a'da'i saking bungah-bungahe pira-pira musuh. Wa ghairiha lan lialim kono syamatah. Jenenge wong lara kadang-kadang sira seneng. Wong sira seneng karo sing lara, dia akan seneng syukur. Syukur kena lara. Demikian pula kenikmatan juga sama. Maka ada bahasanya utlubul hawaija bil kitman. Kalau kamu mencari menginginkan mencari sesuatu kebutuhan kamu, kalau pengen apa hal-hal yang apa itu bil kitman, rasakan ngomong-ngomong. Tapi likul di maten hasud. Setiap dapat ada kenikmatan itu mesti ada yang tidak senang. Kita belajar, kemudian kita mencapai keberhasilan, rasakan ngomong-ngomong. Ngomong iki ya ngomong iki wong sing seneng arawe dhewe. Kebanyakan orang ngomongi ya uyang-uyang tapi atine dia tidak rela, bisa tidak rela, dia hasud man. Setiap kena ada kenikmatan mesti ada orang yang tidak senang. Alhamdulillah wis rampung apa jianku. Ngomongi roh karuan seneng. Roh karuan melu-melu seneng. Ya memang tuntutannya bagi seorang mukmin itu ya di sing detik seneng le wong mukmin liya awake dhewe kudu seneng itu tuntutannya, tapi dalam prakteknya kadang-kadang ngomongnya ora seneng. Apa kan ono nih ujian iki kok manut iki atine coba aku berhasil ditampa apa gerek melalui seleksi apa meneh ngono. Ada lain domongin burung karuan demek sing secara tenanan. Utlubul hawaija Nabi utlubul hawaija bil kitman. Ini serampung sih lah. Ketika masih belum itu bagaimana saya itu maka Nabi pun minta perlindungan min sama tatil atai saking bunga-bunga beberapa musuh wakariha. Dan kebaikan saja juga banyak. Maka istilah ya walaupun itu bentuk macam-macam dari kesenangan atau kenikmatan. Ada istilah namanya ain. Ain itu penyakit ain. Penyakit ain itu orang yang dengan pandangan matanya itu kadang bisa merusak sesuatu. Ada itu wong ndelok iki kok kobong. Ndelok apa ngono dipandang itu bisa terbakar. Dipandang ya terbakar bisa secara fisik, bisa non fisik. Malah biasanya ilo-ilone. Ora usah ngetoknya yang berlebih-lebihan kebaikan, atau mungkin tidak orang ngetok tapi ketok. Contohnya misalkan kalau ono dia, contohnya misalkan
Wong duwe petani duwe sawah ing pinggir dalan. Wah, sawah iki apik terus. Setiap tahun sampai panen 3 kali. Pinggir secara teorinya anu. Tapi nak pinggir dalan ku nak konangan wong sing duwe ain, duwe pandangan ain. Matanya tajam. Itu sudah jadi kadang-kadang jadi rusak. Dinding yang terlalu menarik itu nanti akan kadang-kadang bisa jadi rusak. Jalan kadang-kadang di antara orang yang melihat, yang datang itu mungkin ada orang yang punya kekuatan non fisik semacam itu. Karena dungo mana ulika min kulli dzi syarrin wa dzi ainin wa dzi baghin, jauhkanlah kami dari keburukannya orang-orang yang punya ain pandangan mata. Padahal ono sing saking manune obong, delok ke obonge iso obong. Ada orang itu. Mobil hadis ini dalam hadis anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-afiyah. Salu njaluk sira kabeh Allah al-afiyata ing waras. Penting njaluk waras. Sifatnya umum. Fama utiya mongko ora diwehi. Fama utiya mongko ora diwehi sapa ahadun wong suci afdhala kang luwih utama minal afiyati tinimbang waras. Minal afiyati tinimbang waras illal yaqina kejaba yakin. Ora ana sing luwih utama dibanding kesehatan waras. Waras itu ya macam-macam. Orang di mana ini mewaras sehat secara fisik ini. Illal yakina kejaba keyakinan. Ma'asyara wa syara Nabi bil yakini kan yakin ila afiatil qalbi maring waras hati. Yakin itu berarti waras ya padha waras. Waras hati an maradil jahli saking lara rupa bodho wasyakilan mamang keraguan. Wong diparing keyakinan itu suatu luar biasa. Wong luar biasa ini kuncinya keyakinan. Orang tidak mengalami hal-hal, kita mengalami apa? Problematika itu karena kita tidak banyak yang tidak yakin. Nak yakin orang problem sing masalah. Kalau yakin itu berarti kan menjadi orang muslim, menjadi mukmin itu yakin ada ketentuan Allah Ta'ala. Kok ini aku mengalami, bukan kersaknya pangeran ini sebab tidak problem lagi. Istilah apa? Dalam arti menjadi ringan beban hidupnya karena dia punya keyakinan kuat. Fa'afiyatul qalbi mengkotai warasi hati ku a'la luwih dhuwur luwih utama luwih dhuwur min afiyatil badani tinimbang warase badan. Wa fitu ahilan itu dalam dungane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa afiyatuka habbu ilayya. Wa afiyatuka te warasira ku habbu luwih nyenengake ilayya maring ingsun. Ya al-mu'minul qawi khairun minal mu'min al-dhaif. Orang mukmin yang kuat dan sehat lebih baik daripada yang lemah. Panas alu mengkunyun kita Allah yang Allah Ta'ala al-manna kang akeh paring kanugrahan sifatnya Allah al-manna kang akeh paring kanugrahan bifadli kelawan kanugrahane Allah ala jami'i khalqihi ingatan sekabeh pira-pira makhluk Allah kita nyuwun al-afwa ing pangapura wal afiyah lan afiyah paras. Bidini dalam dunya wa dunya lan dalam agama wa dunya lan dunya wal akhirat lan akhirat lana kedue kita nyuwun lana untuk kita wali jami'il muslimin lan mares kabehane kaum muslimin kita berkhidmat.